Bagaimana sih membuat konsep? Susah nggak sih buat konsep? Mulai dari mana sih buat konsep? Apa saja yang harus dipikirkan sih? Dan caranya bagaimana? Untuk membuat sebuah konsep, coba mulai menggunakan metode. Metode itu adalah sebuah cara. Misalkan kalau kalian pengen pergi ke Bogor, metodenya atau caranya bisa dengan banyak hal. Bisa naik sepeda, naik mobil, naik kereta. Naik kereta api, Juga bisa ngesot. Jadi banyak cara metodenya itu, dan masing-masing metode itu memberikan dampak atau efek yang lain di dalam konsep kita atau hasil akhir. Mereka semua di sini akan membicarakan mall dari cara pandang mereka masing-masing dan metode mereka masing-masing. Kita bertanya kepada binatang-binatang ini. Di sini saya mau menjelaskan tentang konsep saya, poster Batuhan. Saya menggunakan YouTube sebagai media utama saya, mencari benang merah dengan persepsi saya tentang apa itu mall. Saya mencari dengan kata kunci seperti mall, swalayan, Toserba, 7 keajaiban yang terjadi di mall, apalah itu tentang mall. YouTube dan persepsi ini menurut saya menjadikan tema besar pameran saya berjudul Toserba Tuhan. Di sini persepsi saya di mana Tuhan itu serba ada, Dia punya semuanya. Karena mall memiliki produk, saya menyajikan air Tuhan. Air Tuhan itu apa ya? Air Tuhan itu visualisasi, secara nggak langsung sebuah dagangan. Saya akan menggunakan tipografi doang sih. Saya coba menggambarkan sebuah merek, sebuah Toserba. Kenapa Toserba? Soalnya saya pikir Toserba itu Indonesia banget. Saya akan mengemasnya dengan merubah label ini dengan tulisan-tulisan air dosa, air rezeki, air pahala. Ini tentang perbedaan otak cowok dan cewek. Dua gambar ini menunjukkan tingkat cahaya yang berbeda. Cahayanya lebih kuat dari cowok, sedangkan cewek lebih banyak tapi cahayanya lebih kecil. Kita bisa lihat bahwa cowok ini berpikir hal yang sangat sedikit tapi berpikirnya lebih kuat daripada cewek. Kalau cewek berpikirnya dia lebih banyak tapi lebih kecil. Apa bilang berpikirnya kecil? Karena cowok itu lebih sedikit tapi lebih kuat, dari Senin sampai Minggu hanya menggunakan 1 sepatu. Nah, sedangkan cewek dia bisa menggunakan 7 sepatu dalam seminggu. Jadi ini research ya? Iya. Metodenya research. Nah, inilah tampilan karya saya. Udah jadi tapi belum final lah. Jadi misalkan dilihat dari karya saya ini ada 2 jalur jalan, ada satu yang berwarna hitam dan ada satu yang putih. Bedanya yang hitam adalah lebih simpel. Cowok misalkan saya harus beli rinso di Carrefour, saya akan langsung menuju Carrefour lalu saya akan pulang. Sedangkan kalau cewek dia akan muterin dulu semua mall untuk melihat semua isi mall lalu dia ke tujuan utamanya yaitu beli rinso di Carrefour. Jadi saya menggunakan observasi dari pengalaman pribadi saya ambil logikanya untuk sebagai penguat dari karya saya, dari situ saya bosan bikin karya. Barusan saja mereka melakukan sebuah presentasi kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mendapat sedikit pencerahan walaupun kita belum sampai kepada eksekusi ya. Tapi tadi adalah sebuah contoh bagaimana teman-teman dari kelas pagi mencari dan membangun sebuah metode dengan cara mereka masing-masing. Intinya different metode atau metode yang berbeda menghasilkan konsep atau bentuk yang berbeda. Metode yang kreatif akan menghasilkan tampilan konsep yang kreatif pula.